Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 12 akuntansi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini Bu Bella akan memaparkan tentang bagaimana cara menjurnal transaksi yang berkaitan dengan barang konsinyasi untuk pembukuan di sisi konsinyor ya. Jadi ini adalah jurnal konsinyor. Nah, di sini kalian akan melakukan latihan soal ya. Ibu akan berikan latihan soal dan kalian akan mencoba menjurnal transaksi barang konsinyasi. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberikan contoh soal dulu supaya kalian lebih paham sebelum mengerjakan latihan soal ya. Disimak baik-baik contoh soalnya. Semoga kalian paham dengan pemaparan Bu Bella, oke? Jadi di sini ada contoh soal CV Merdeka membuat perjanjian konsinyasi dengan Toko Wijaya. Jadi CV Merdeka sebagai konsinyor, Toko Wijaya berlaku sebagai konsinyi. Kemudian perjanjian itu untuk menjual sepeda dengan imbalan komisi sebesar 10% dari total penjualan. Transaksi yang terjadi selama periode Februari 2021 adalah sebagai berikut. Di tanggal 1 Februari 2021, CV Merdeka mengirimkan 200 unit sepeda dengan harga pokoknya Rp200.000 per unit sepeda dan dijual dengan harga Rp400.000. Kemudian di tanggal 1 juga, CV Merdeka setelah mengirim barang membayar biaya angkut sebesar Rp250.000 dan biaya perakitan sepeda sebesar Rp5.000 untuk setiap unit sepedanya. Jadi tinggal kalian kalikan ya berapa total biaya perakitannya untuk seluruh unit sepeda. Kemudian di tanggal 24 Februari 2021 ternyata Toko Wijaya berhasil menjual seluruh unit sepeda dan Toko Wijaya mengirimkan laporan penjualan kepada CV Merdeka. Kemudian di tanggal 28 Februari, Toko Wijaya baru mengirimkan uang hasil penjualan kepada CV Merdeka. Nah, dari beberapa transaksi yang terjadi pada beberapa tanggal di bulan Februari, kita akan menjurnal ke dalam buku jurnalnya milik konsinyor. Oke? Nah, anak-anakku semua, ada baiknya sebelum Ibu memaparkan cara menjurnal transaksi tersebut, anak-anak sudah mencatat contoh soalnya ya, supaya lebih mudah dalam menyimak penjelasan dari Ibu. Baik, kita langsung ke jurnal di tanggal 1. Jadi di tanggal 1 ada transaksi pengiriman barang sebanyak 200 unit. Maka kita jurnal pengiriman barang, transaksi pengiriman barang sebanyak 200 unit dikali dengan harga pokoknya yaitu Rp200.000. Jadi totalnya yaitu Rp40 juta. Kemudian kita mengkredit persediaan barang sebesar nilai yang sama yaitu sebesar Rp40 juta. Berikutnya masih di tanggal 1 Februari ada biaya angkut dan biaya perakitan yang harus dibayar oleh konsinyor. Maka kita mendebet akun biaya dan mengkredit akun kas karena terjadi biaya dan terjadi pengeluaran kas untuk biaya. Jadi biaya angkutnya sebesar Rp250.000, kemudian untuk biaya perakitan sebesar Rp5.000 per unit dikalikan dengan total unit yang dikirimkan yaitu sebanyak 200 unit ya. Jadi 5.000 dikali 200 unit totalnya sebesar Rp1 juta. Sehingga kas yang harus dibayar totalnya adalah sebesar Rp1.250.000. Pada tanggal 24 Februari dinyatakan dalam soal bahwa Toko Wijaya berhasil menjual seluruh unit barang konsinyasi. Sehingga Toko Wijaya pun memberikan laporan penjualan kepada CV Merdeka. Nah, akan tetapi di tanggal 24 Februari ini Toko Wijaya tidak langsung menyerahkan hasil penjualan kepada CV Merdeka, sehingga CV Merdeka wajib mengakui penjualan tersebut sebagai piutang Toko Wijaya. Berapa besarnya piutangnya? Yaitu adalah total penjualan dikurangi dengan komisi, persentase komisi 10% dari besarnya penjualan. Nah, dari mana kita tahu nilai penjualannya? Nilai penjualannya diketahui dari 200 unit barang yang dijual dikali dengan harga penjualan yaitu sebesar Rp400.000 sehingga totalnya adalah sebesar Rp80 juta. Nah,
kemudian 80 juta rupiah ini dikurangi dengan komisi 10% dari penjualan sehingga hasilnya kita dapat yaitu sebesar 72 juta rupiah. Nah, kemudian kita juga harus mencatat biaya komisi yang menjadi hak milik konsinyi yaitu Toko Wijaya. Berapa besarnya? Yaitu besarnya adalah 80 juta rupiah dikalikan dengan 10% komisi. Kita dapat hasilnya sebesar 8 juta rupiah. Nah, setelah itu kita kredit bagian akun penjualannya ya, yaitu sebesar 80 juta rupiah. Tadi ya udah kita dapat kenapa 80 juta karena 200 unit dikali dengan harga jual sebesar 400.000 rupiah. Nah, kemudian di soal juga diketahui pada tanggal 28 Februari Toko Wijaya baru mengirimkan hasil penjualannya kepada CV Merdeka sehingga CV Merdeka mencatatnya dengan kas masuk di sisi debit sebesar 72 juta rupiah. Kemudian kita mengkredit piutang Toko Wijaya karena Toko Wijaya sudah menyerahkan hasil penjualan yaitu jadi sebesar 72 juta rupiah. Nah, selesai ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk menjumlahkan total akhir dari sisi debit dan kredit untuk mengecek keseimbangan antara debit dan kredit ya. Nah, kemudian ini adalah latihan soal untuk kalian. Silahkan kalian catat soalnya di dalam buku catatan kalian masing-masing. Kemudian dianalisis dulu soalnya, baru kalian kerjakan ke dalam jurnal. Kalau nanti ada pertanyaan terkait soal, boleh silahkan langsung tanyakan langsung kepada Bu Bella melalui WhatsApp chat ya, atau komentar melalui Google Classroom. Nah, setelah selesai mengerjakan jurnal tersebut, silahkan upload hasil pengerjaan kalian melalui Google Classroom masing-masing. Oke anak-anak, sekian dulu dari Bu Bella untuk pemaparan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak paham dengan pemaparan yang sudah Bu Bella sampaikan. Terima kasih telah menonton dan menyimak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.